Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dengan studi kasus resep nomor 3 dari kelompok 12. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Putri Ayu Andina, Vita Fania, Nur Afifah, Nabila Asa, Rafifa Nabila, Fajar Inaratul, dan Radila Usman. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Di sini kelompok kami akan membahas studi kasus pada resep 6, di mana seorang pasien datang ke apotek untuk menebus resep dokter dengan keluhan mual, muntah, dan nyeri pada lambung. Pasien baru pertama kali mendapatkan obat tersebut dan meminta obat diambil untuk 5 hari. Kami diminta untuk memberikan pelayanan kefarmasian dengan menggali informasi yang dibutuhkan dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya, resep yang didapatkan yakni dari Klinik Maliki beralamatkan di Jalan Gajayana nomor 50 Malang dengan nomor telepon 0341 722 435. Dokter yang meresepkan adalah Dr. Ariel pada tanggal 2 bulan 10 tahun 2020, di mana resep yang didapatkan adalah Milanta Suspension nomor 1, SPRN 1C, Ranitidin S2DD, Flamar 50 mg 30, S101, atas nama Tuan Husna. Nah, ini merupakan hasil screening resep yang kami lakukan, di mana identitas pasien tertulis nama pasien dan jenis kelamin, untuk usia, berat badan, tinggi badan, alamat pasien, dan nomor telepon pasien tidak tertera pada resep. Untuk persyaratan administrasi, di mana nama dokter, tanggal resep, alamat, dan nomor telepon sudah ada, namun untuk nomor SIP dan paraf dokter tidak ada. Selanjutnya untuk persyaratan farmasetik, di mana nama obat ada, bentuk sediaan, dosis, dan jumlah obat beberapa sudah ada, beberapa tidak ada. Aturan pakai ada, informasi obat tidak ada. Selanjutnya untuk persyaratan klinis, yakni tepat indikasi, tepat dosis namun tidak untuk Milanta, tepat waktu penggunaan namun juga tidak untuk Milanta, duplikasi pengobatan tidak, alergi tidak, kontraindikasi juga tidak. Nah, setelah melakukan screening pada resep, kami membuat beberapa pertanyaan untuk penggalian informasi terhadap pasien. Yang pertama, identitas pasien. Untuk mendapatkan informasi berupa umur, alamat, berat badan, tinggi badan, dan nomor telepon pasien. Yang kedua, pertanyaan klinis, yakni apakah pasien memiliki riwayat alergi dan gejala apa yang dialami oleh pasien. Yang ketiga, yakni pertanyaan untuk mendapatkan informasi-informasi apa saja yang dari dokter yang diberikan kepada pasien, seperti apa yang dikatakan dokter mengenai pengobatan pasien, kemudian bagaimana penjelasan dokter mengenai cara penggunaan obat, dan apa yang dijelaskan dokter tentang harapan setelah minum obat. Yang terakhir, yakni pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan berupa mengapa pasien hanya menebus obat untuk penggunaan selama 5 hari. Selanjutnya, etiologi penyakit. Sakit MAH diakibatkan oleh kelebihan asam lambung, sehingga dinding lambung lama-lama tidak kuat menahan asam lambung tadi hingga timbul rasa sakit yang sangat mengganggu pasien. Ketidakseimbangan faktor agresif dan defensif lambung dapat menyebabkan MAH. Faktor ini dipengaruhi antara lain pola makan, kebiasaan merokok, konsumsi NSAID, dan kopi. Pola makan yang salah, jenis dan jumlah makan yang dikonsumsi merupakan faktor pencetus yang sering ditemukan. Penyebab MAH dapat dibedakan sesuai dengan klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, MAH akut, disebabkan oleh penggunaan obat-obat analgetik dan antiinflamasi terutama aspirin secara bebas yang tidak menggunakan resep dokter. Selain itu, mengkonsumsi bahan-bahan kimia seperti alkohol dan kopi yang mengandung banyak kafein juga dapat menyebabkan MAH akut. Yang kedua, MAH kronik. Penyebab yang terjadi pada umumnya belum diketahui secara rinci, hanya saja sering bersifat multifaktor. Bisa terjadi akibat kuman, pola makan yang tidak benar, memakan makanan yang dipantang, dan kurangnya kepatuhan dalam terapi pengobatan. Patofisiologi gastritis. Proses terjadinya gastritis atau MAH yaitu awalnya karena obat-obatan, alkohol, empedu, atau enzim-enzim pankreas yang dapat merusak mukosa lambung, mengganggu pertahanan mukosa lambung, dan memungkinkan difusi kembali asam dan pepsin ke dalam jaringan lambung. Hal ini menimbulkan peradangan. Respon mukosa lambung terhadap kebanyakan penyebab iritasi tersebut adalah dengan regenerasi mukosa. Karena itu, gangguan-gangguan tersebut seringkali menghilang dengan sendirinya. Dengan iritasi yang terus-menerus, jaringan menjadi meradang
dan dapat terjadi pendarahan. Masuknya zat-zat seperti asam dan basa kuat yang bersifat korosif dapat mengakibatkan peradangan pada dinding lambung. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang terdapat pada kasus, yaitu permasalahan resep dan juga permasalahan obat. Untuk yang pertama yaitu permasalahan kelengkapan resep. Tidak adanya nomor SIP dan juga paraf dokter. Kemudian beberapa obat tidak mencantumkan bentuk sediaan, dosis obat dan juga jumlah obat. Yang kedua yaitu permasalahan pada absorpsi obat, yaitu obat Milanta dengan ranitidin. Milanta dapat mengganggu penyerapan ranitidin sehingga dapat mengurangi efektivitas kerja obat. Yang ketiga yaitu permasalahan interaksi obat antara flamar dengan ranitidin. Interaksi obat merupakan perubahan aksi atau mengubah farmakokinetik obat lain. Permasalahan selanjutnya yaitu adanya kontraindikasi antara flamar terhadap pasien gastritis. Flamar merupakan golongan NSAID yang penggunaannya dapat meningkatkan produksi asam lambung. Dan permasalahan yang terakhir yaitu pasien hanya mengambil obat untuk 5 hari. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke penyelesaian, di mana penyelesaian ini ada dua, yaitu penyelesaian kasus resep dan penyelesaian kasus terhadap obat. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyelesaian kasus pada resep. Nah, untuk permasalahan di sini, yang pertama terletak pada kelengkapan resep. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita akan menghubungi Dr. Ariel dan memastikan bahwa resep tersebut memang berasal dari Dr. Ariel. Kemudian mengkonfirmasi ulang ke Dr. Ariel untuk meminta kelengkapan resep, yaitu terkait nomor SIP, kemudian paraf dokter untuk sediaan obat, dosis obat, serta jumlah obat yang akan diberikan kepada pasien. Nah, untuk permasalahan yang kedua yaitu di mana pasien ini hanya mengambil obat untuk 5 hari. Oleh karena itu, penyelesaiannya yaitu akan dibuatkan kopi resep untuk penebusan sisa obat selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian kasus pada obat, di mana masalah yang pertama yaitu terjadi masalah absorpsi obat antara Milanta dengan ranitidin jika diberikan pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, penyelesaian dari kami yaitu akan diberikan jarak waktu minum dalam penggunaan Milanta dengan ranitidin, yaitu untuk Milanta itu akan diminum 30 menit sebelum makan, sedangkan untuk ranitidin akan diminum 2 jam setelah makan. Kemudian masalah yang kedua yaitu adanya interaksi obat antara flamar dengan ranitidin serta kontraindikasi flamar terhadap pasien gastritis. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita akan menghubungi dokter untuk menginformasikan terkait interaksi dan efek samping obat flamar pada pasien gastritis. Kemudian kita akan merekomendasikan dan mengkonsultasikan dengan dokter terkait pemberian paracetamol sebagai obat anti nyeri pengganti flamar. Nah, alasannya yaitu karena paracetamol ini merupakan obat pereda nyeri yang relatif aman dikonsumsi dan tidak sampai menimbulkan gangguan pada lambung. Selanjutnya yaitu KIE. Permisi, selamat siang Bu. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Dengan saya Apoteker Putrayandina dan bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Iya Bu, ini saya mau menebus resep. Baik, apa boleh saya lihat resepnya Pak? Baik Bu. Terima kasih Pak. Sebelumnya, apakah boleh saya meminta waktunya sebentar untuk menanyakan terkait informasi pribadi guna kelengkapan administrasi apotek kami? Baik Bu. Di sini tertulis dalam resep atas nama Bapak Husna. Apakah benar saya sekarang berbicara dengan Bapak Husna? Baik. Berapa nggih umur Bapak Husna? Umur saya 31 tahun Bu. Baik, jika informasi pribadi sudah benar, kemudian apakah ada keluhan yang Bapak rasakan untuk saat ini atau mungkin sebelumnya? Nah, untuk keluhan saya ini Bu, saya merasa mual, muntah, sama nyeri pada perut. Sebelumnya apakah Bapak pernah merasakan mual muntah yang sama? Apabila iya, apakah Bapak sudah pernah berobat sebelumnya, kemudian menerima terapi dan resep untuk sebelumnya?
Saya tidak ada pengobatan obat sebelumnya, Bu. Ini jadi saya merasakan mual, muntah, dan nyeri pada perut untuk pertama kali. Sehingga saya belum menerima obat apapun sebelum ini. Baik, terima kasih Pak. Mohon ditunggu sebentar, G. Akan saya ambilkan obatnya sekaligus mengecek ketersediaan dari obat tersebut. Baik, Bu. Ini Pak untuk obatnya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, G. Jadi di sini ada 3 jenis obat. Yang satu ada Milanta, ranitidin, sama Flamar. Ini diminum seperempat saja ya Pak, kalau mual. Ini diminumnya sebelum makan 1 sendok makan. Sendok yang biasanya buat makan itu loh Pak. Kemudian untuk ranitidin, ini diminumnya 2 kali sehari. Diminum pagi sama malam atau sore setelah makan ya Pak. Kemudian untuk Flamar ini juga 2 kali sehari. Oh, nggih Bu, sampun jelas. Dikurangi ya Pak makanan pedes-pedesnya dulu, istirahat yang banyak, kemudian minum air putihnya juga dibanyakin nggih Pak. Semoga cepat sembuh nggih Pak. Terima kasih. Wah, baik sekali. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas informasinya. Sama-sama Pak.